Hidup di Indonesia tuh makin hari makin terasa ya, ekonomi tuh apa-apa semakin mahal gitu. Tapi bukan karena cabai atau BBM, melainkan karena sekarang tuh apa-apa udah mulai dipajakin ya. Ini tuh bikin kita semua pastinya jadi geleng-geleng kepala gitu. Olahraga kena, terus juga jualan online kena, dan bahkan nih sampai amplop kondangan aja kena pajak. Ya walaupun ini masih wacana ya. Jadi sekarang pasti banyak banget timbul pertanyaan, kenapa sih semuanya tuh serba dipajakin? Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita bahas only here on Set Day Talks. Oke, di episode Set Day Talks kali ini kita bakal bahas tuntas isu pajak nih yang lagi panas banget viral di mana-mana, terutama di media sosial. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin kalian buat like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan diskusi atau obrolan seru kita lainnya. Oke, yang pertama tarif kenaikan pajak 12%. Oke, mulai pertanggal 1 Januari 2025 tarif PPN ini resmi naik jadi 12% ya, yang tadinya 11%. Tapi katanya sih nggak semua barang bakal kena tarif kenaikan PPN 12% ini. Nah awalnya nih ide ini tuh muncul di tahun 2024 lewat Undang-Undang HPP, di mana di situ tuh diatur kalau ada kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10%, 11%, dan sekarang resmi naik di 12%. Nah setelah terjadi polemik ya, karena mungkin banyak banget nih warga masyarakat tuh yang kurang setuju ya sama kenaikan tarif PPN ini. Dan akhirnya Presiden kita Pak Prabowo menyetujui kenaikan tarif PPN 12% ini dengan syarat harus selektif gitu. Artinya hanya barang-barang mewah yang bakal kena tarif 12%. Contohnya kayak mobil mewah, terus rumah mewah, dan juga jet pribadi. Sementara nih kayak sembako atau kebutuhan pokok lainnya kayak listrik rumah tangga, terus UMKM itu nggak berlaku atau nggak dikenakan kenaikan pajak 12%. Jadi mereka tetap dikenakan tarif 11%, bahkan sebagian ada yang bebas pajak juga. Nah ini tuh disebutnya kebijakan PPN secara selektif, supaya masyarakat kecil tuh nggak ngerasa terbebani. Tapi tetap aja ya, walaupun ada sisi baiknya nih, pastinya nggak akan terpisah dari polemik dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat ya. Kira-kira kalau ngomongin transparansi nih, pajak ini tuh larinya kemana dan digunakan buat apa? Pertanyaan ini pasti sering banget muncul di pikiran masyarakat Indonesia. Karena kalau rakyat tuh harus taat bayar pajak, tapi yang sering kita lihat itu pejabat-pejabat banyak yang pemborosan, terus juga kita lihat di berita-berita malah banyak banget pejabat-pejabat pajak terutama yang korupsi. Akhirnya kan itu jadi pertanyaan besar dari kita semua nih, kemana larinya uang pajak tersebut? Dan pasti aja kepercayaan kita tuh ke pemerintah juga mulai menurun. Yang kedua ada pajak e-commerce. Nah, mulai bulan Juli tahun 2025 nih, pemerintah akhirnya resmi memberlakukan aturan baru nih, di mana platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop akhirnya jadi pemungut pajak otomatis. Lewat PMK nomor 37 tahun 2025, pedagang online yang memiliki omset di atas 500 juta per tahunnya bakal dipotong PPh final 0,5% langsung dari platform. Sementara pelapak kecil atau pengusaha-pengusaha kecil yang ada di e-commerce dengan omset di bawah 500 juta itu mereka bebas dari pemungutan pajak ini. Alasannya sih pemerintah ingin menutup celah ekonomi digital yang selama ini gak terpantau oleh pajak, sekaligus menyamakan antara toko online dan juga toko fisik. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga bilang nih kalau ternyata ini tuh sebenarnya bukan aturan baru, melainkan penyederhanaan. Secara nggak langsung platform itu langsung mungut pajaknya dari toko, jadi bukan lagi seller yang melaporkan usaha mereka. Katanya sih ini demi kemudahan dan juga kepastian hukum. Tapi dari sisi asosiasi e-commerce dan juga UMKM nih,
maunya tuh mereka kebijakan ini lebih baik tuh disosialisasikan dulu gitu. Karena jutaan seller nih bisa terdampak dari aturan ini, dan mungkin dari mereka tuh juga banyak yang belum siap. Tapi ya semuanya tuh balik ke pelaksanaannya. Kalau nggak hati-hati, yang tadinya niatnya pingin merapihkan, takutnya malah nanti UMKM kita juga bisa jadi tumbang. Yang ketiga ada pajak media sosial. Mulai tahun 2026, pemerintah bakal mulai memajaki aktivitas media sosial. Tapi katanya sih ini tuh bukan untuk pengguna biasa, melainkan untuk content creator atau influencer yang dapat uang dari monetisasi, endorse, atau bahkan sponsor. Terus yang ada dampaknya juga platform asing nih, yang meraup untung dari pengguna yang ada di Indonesia. Lewat sistem baru, Dirjen Pajak nih mau menggunakan AI dan data analitik untuk mendeteksi penghasilan para content creator tadi atau influencer dari gaya hidup mereka di media sosial yang nggak sesuai nih sama data pajak. Nah, Wakil Menteri Keuangan nih bilang kalau kebijakan ini cara memperluas basis pajak dan menutup celah ekonomi digital yang selama ini lolos dari pengawasan pajak. Tapi sebelum kebijakan ini diberlakukan, pemerintah udah janji nih kalau mereka tuh bakal ngelakuin sosialisasi dulu ke pelaku industri kreatif supaya aturan ini adil dan gak memberatkan pengguna atau konten kreator kecil. Tapi lagi-lagi semuanya tuh juga benar harus disosialisasiin dulu, terus juga pelaksanaannya harus hati-hati karena jangan sampai nanti malah mematikan kreativitas digital. Keempat, olahraga dikenakan pajak. Pasti di sini banyak kan yang punya hobi olahraga gitu, atau yang emang gak hobi tapi di rutinitas hariannya tuh pasti nyempetin buat olahraga. Apalagi sekarang rame banget kan yang ikut padel. Nah, mulai pertengahan tahun 2025 akhirnya nih Pemprov DKI resmi menerapkan kenaikan pajak hingga 10% untuk berbagai olahraga komersial seperti padel, terus juga futsal, tenis, gym, dan juga olahraga jet ski. Tujuannya apa sih? Katanya sih supaya ada keadilan fiskal. Karena olahraga komersial seperti golf pun udah dikenakan tarif pajak lebih dulu lewat PPN 11%. Tapi tenang, karena ini tuh bukan untuk olahraga yang dari komunitas ya, atau yang gratisan bisa dibilang kayak gitu. Karena targetnya ini adalah tempat usaha olahraga yang berbayar. Oke, sejumlah pihak emang ada yang mendukung, tapi ternyata banyak juga yang mengkritik kebijakan ini. Salah satunya juga fraksi PSI ini, yang nggak setuju sama kebijakan olahraga kena tarif pajak. Karena seharusnya olahraga ini tuh didukung, bukannya malah dibebani dengan biaya pajak. Olahraga aja sampai kena pajak nih, jangan sampai orang-orang yang sekarang lagi senang-senangnya olahraga, hidup sehat, malah jadi males, apalagi takut buat olahraga karena dikit-dikit dipajakin ya, jadi akhirnya males nge-gym lagi atau golf lagi atau paddle lagi gitu. Oke, yang kelima, kantin sekolah dikenakan pajak. Nah, beberapa waktu lalu nih sempat heboh juga kan di mana-mana, di media sosial, di berita, gara-gara wacana dari DPRD DKI yang mau memajaki kantin sekolah negeri. Usulan ini datang pertama kali dari anggota DPRD Sutikno yang melihat ada potensi pendapatan daerah dari sewa kantin di sekolah. Dia mencontohkan kalau di satu sekolah itu bisa ada 14 kantin dengan total sewa puluhan juta setiap tahunnya. Nah, duit segitu katanya sayang banget nih kalau cuma masuk ke internal sekolah aja. Lebih baik masuk jadi pendapatan asli daerah atau PAD. Dinas Pendidikan pun merespon dengan mulai mendata sekitar 1.700 kantin sekolah negeri untuk kemungkinan regulasi berlanjut. Akhirnya tentu aja nih, usulan ini menuai banyak penolakan. Kayak faksi PKB DPRD DKI yang juga menolak keras tentang usulan ini karena menurut mereka kantin sekolah itu kan bagian dari UMKM kecil yang seharusnya dilindungi. Kemudian politisi PDIP juga ikut menegaskan nih kalau gubernur dan wakil gubernur DKI juga pasti bakal nolak
tentang usulan ini gitu. Karena justru adanya kebijakan ini malah mempersulit dan membebani rakyat kecil. Akhirnya nih, walaupun sempet udah dibahas dan didata, wacana ini nggak berlanjut dan akhirnya dibatalin. Karena sebenarnya udah jelas ya, pelaku UMKM ini seperti kantin harusnya memang bebas dari pajak. Karena sebenarnya tuh mereka butuh dukungan, bukan pungutan. Yang keenam, ada isu pajak rumah tapak versus rumah susun. Pada pertengahan tahun 2025, Wakil Menteri Perumahan Fahri Hamzah mengusulkan agar pajak rumah tapak atau rumah yang kita tempatin saat ini, dia tuh minta buat pajaknya agar dinaikin. Tujuannya biar masyarakat beralih ke rumah susun. Karena katanya nih, lahan di kota itu udah semakin sempit, udah nggak ada space lagi buat perumahan. Dan hunian vertikal dianggap solusi di masa depan. Fahri juga bilang nih, kalau subsidi rumah sebaiknya dialihkan aja ke perizinan rumah susun, bukan rumah tapak. Dan tentu aja usulan ini ditolak oleh banyak pihak. Seperti anggota DPR Irene Yusiana yang menyebut ide itu tuh terlalu memaksa dan beresiko merusak pasar properti. Pengamat properti juga ikut khawatir nih, karena takutnya nanti warga makin sulit punya rumah. Untungnya sampai sekarang usulan ini belum jadi kebijakan resmi. Yang keenam, wacana amplop kondangan yang kena pajak. Nah, ini sih salah satu kenaikan pajak yang gong banget menurut gue. Karena kemarin-kemarin ini sempat panas ya berita ini, isu amplop kondangan bakal dikenain pajak gitu. Karena kan itu pribadi ya, dan nilainya juga suka-suka kita gitu kan, namanya juga amplop kondangan. Tapi kenapa pemerintah sengurusin itu sama amplop kondangan kita? Kayak mind blowing banget sih, dan emang ini cukup bikin geger di media sosial. Semua ini tuh bermula dari pernyataan anggota DPR Mufti Anam. Dia bilang uang sumbangan atau amplop kondangan ini bisa dikenai pajak untuk penerimaan negara. Ya jelas pernyataan ini bikin warganet heboh, karena kok acara keluarga juga harus dipajakin. Tapi akhirnya Dirjen Pajak ngasih klarifikasi nih, karena emang udah heboh dan rame di mana-mana tentang isu ini. Jadi mereka akhirnya klarifikasi kalau ternyata emang amplop kondangan ini nggak dikenakan pajak, karena uang itu bersifat pribadi, terus juga nggak rutin dan bukan dihasilkan dari usaha atau pekerjaan gitu. Nah, menurut Direktorat Jenderal Pajak, meski UU Pajak Penghasilan mengatur soal tambahan ekonomi, amplop kondangan itu tidak termasuk objek pajak. Jadi nggak bakalan diawasi apalagi ditarik pajaknya. Nah, itu tadi pajak-pajak yang berlaku saat ini dan beberapa pajak yang sempat jadi wacana di Indonesia ya, yang bikin geger dan panas media sosial. Jadi sebenarnya niat pemerintah untuk memberlakukan pajak itu sebenarnya sah-sah aja. Karena ya bisa buat nambah pemasukan, nutup defisit, dan membangun sistem yang kuat. Tapi pada pelaksanaannya justru nih UMKM atau rakyat kecil yang harus kena sasarannya duluan. Bahkan kayak tadi, kantin sekolah pun sempet kena wacana, kayak amplop kondangan juga. Sementara korporasi besar dan elit pengemplang pajak ya sekarang mungkin masih santai, duduk manis, ngopi-ngopi, masih chill di rumah. Dan yang menurut gue lebih ironisnya lagi nih, wacana-wacana aneh kayak pajak rumah tapak supaya kita semua pindah ke rumah susun dan juga pajak amplop kondangan harus keluar dari mulut seorang pejabat publik. Ini tuh bukan kayak solusi untuk membahas hal besar yang bisa mesejahterakan rakyat, tapi malah kedengeran kayak anak sekolah lagi diskusi saat kerja kelompok. Jadi bukan kayak beneran lagi bikin kebijakan untuk negara gitu ya menurut gue. Pemerintah juga udah makin hobi nih ngawasin gaya hidup para influencer di media sosial. Jadi kayak strolling sambil ngecek, misalkan ada influencer yang lagi ke Bali, kira-kira dia nih posting di Bali PPh-nya udah bener belum ya? Jadi emang kita sangat diawasi segitunya sama pajak. Ya oke sih, bagus kalau misalkan masih ada kebijakan pajak gitu ya. Tapi emang harus yang bener-bener urgensinya tepat.
Terus juga jelas larinya kemana nih pajak kita, dipakai buat apa aja, ada transparansinya. Karena kalau kebijakannya juga aneh, terus juga nggak ada urgensinya, ditambah lagi sifatnya maksa, membabi buta, dan asal merata aja, ini tuh malah membebani rakyat kecil. Dan tentu aja pasti kita sebagai warga Indonesia malah makin frustasi dengan kebijakan-kebijakan aneh dari pemerintah ini. Ya kalau begini terus jangan salahin rakyat juga kalau misalkan kita semua mikir kalau kita bersih nih bakal kena pajak karbon atau enggak gitu. Kalau saran dari gue sih kalau bisa ya jangan bikin kebijakan yang aneh-aneh lah. Ini tuh lagi ngurusin negara ya, bukan ngurusin anak-anak gitu. Terus kalau bisa utamain buat sebelum bikin kebijakan tuh disosialisasiin dulu, diedukasi dulu masyarakatnya. Karena emang sosialisasi itu penting banget. Jadi bikin rakyat tuh nggak bingung dan nggak miskom. Terus yang paling penting nih juga bangun kepercayaan. Karena rakyat bener-bener mau bayar pajak tuh kalau memang bener-bener untuk rakyat gitu. Jadi emang jelas kemana aliran dananya, apakah buat pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dan lain-lain. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat juga, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga nyalain tombol notifikasinya biar gak ketinggalan diskusi kita lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, only here on Sedih Talks. Bye-bye! Padahal apa pedal sih? Padahal baju deh. Padahal kan? Pedal. Udah monetisasi.